persoalan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita ya. Nah itu dua pertanyaan, kalau saya ikut Tuhan apa yang terjadi, dan apakah setelah saya ikut Tuhan semuanya menjadi baik-baik saja ya. Nah di sini kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-10 tadi, di sini melalui Musa Tuhan ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus hidup. Ya, itu ya. Harus hidup tuh kita seperti apa. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul melalui kehidupan Paulus, Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Allah memelihara anak-anak Tuhan yang hidup bagi Dia. Ya, ini bagus ya, saya lihat ketika saya merenungkan ini, wah luar biasa nih ya. Nah, kita akan melihat dulu bagian dari Ulangan ya. Jadi apa maunya Tuhan? Tuhan tuh mau begini ya. Dia memanggil kita untuk hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan hidup di dalam ketaatan ya, dalam ketaatan. Di dalam Ulangan tadi sudah kita baca dalam ayat-ayatnya ya. Di situ ada pertanyaan, apakah yang dituntut Tuhan kepadamu? Ya kan? Tadi ya, bagian tadi dibaca sama siapa tuh tadi? Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ya. Atau saya bacakan saja ya, di dalam ayatnya yang ke-12 tadi ya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, itu ya. Kemudian berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Itu. Ya, itu yang diperintahkan Tuhan. Jadi sebetulnya apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Jawabannya kalau kita mau sederhanakan apa? Takut akan Tuhan, ya kan? Lalu kemudian apa lagi? Berjalan di dalam jalannya. Ya. Kemudian apa lagi? Mengasihi Dia. Ya. Melayani Dia, menaati perintahnya. Itu. Ya. Jadi kalau kita ada yang masih bertanya, saya sudah jadi anak Tuhan, apa sih yang mau Tuhan supaya aku buat dan lakukan? Nah ini Tuhan bilang, takut akan Tuhan. Yang kayak gimana? Ya, berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya, dalam jalan-jalan Tuhan. Kemudian apa? Ya, mengasihi Dia. Ya, mengasihi Dia. Saya nggak usah perlu mungkin jelaskan panjang lebar mengenai kasih atau mengenai cinta ya. Karena semua di sini pasti sudah pernah merasakan yang namanya cinta atau mengasihi itu. Orang yang jatuh cinta itu kan ingin memberikan segalanya buat orang yang kita cintai, benar gak? Waktu muda kan, ini masih muda ya. Kalau yang sedang jatuh cinta rasanya aku kepengen deh memberikan apa saja yang aku miliki, yang aku punya untuk dia yang aku sayang, yang aku cintai gitu kan. Itu cinta manusia ya, cinta manusia. Kalau cinta Tuhan gimana? Ya mirip tapi berbeda dalam arti adalah bahwa ya kita juga punya hati untuk betul-betul kalau cinta manusia kan menuntut ya orang lain saya mengasihi dia supaya mengasihi saya. Kalau Tuhan itu sudah lebih dulu menyatakan kasihnya kepada kita. Kita tinggal membalasnya saja, gitu kan? Tinggal membalas saja, ya. Mengasihi Dia. Nah itu jadi apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Yaitu takut akan Tuhan, ingat ya. Takut akan Tuhan, berjalan dalam jalannya, ya, jalan-jalan Tuhan. Kalau kita pengen tahu jalan-jalan Tuhan ada di mana, baca Alkitab, ya, dan kemudian mengasihi Dia, melayani Dia, melakukan apa yang memang kita bisa buat dan lakukan yang menjadi perintahnya. Terus apa? Menaati perintahnya, ya, menaati perintahnya. Nah di sini perbedaannya yang saya bilang tadi bahwa Allah
itu tidak memulai atau menuntut anak-anak Tuhan itu untuk mulai dengan ritual-ritual keagamaan, ya. Tapi Allah itu kalau kita perhatikan, kalau kita sebagai anak Tuhan harus memulai dengan apa? Hubungan secara pribadi dengan Dia, ya. Tuhan nggak nyuruh, ayo kamu inilah ke gereja misalnya gitu kan ya. Lalu kamu lakukan ini, lakukan itu, tidak. Tapi Allah memulai dengan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan itu lebih penting daripada kita banyak melakukan hal segala macam, ya. Kita bisa saja, misalnya kayak saya membawakan firman Tuhan, tapi kalau hubungan saya secara pribadi dengan Tuhan juga nggak ada, nggak bisa juga. Kita bisa saja memuji nama Tuhan di sini, ya, menjadi WL tadi, wah Gideon luar biasa. Tapi kalau kita secara pribadi tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu juga sama nol. Ya, apa saja yang kita lakukan tanpa kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu nol. Dan Tuhan mau apa? Terlebih dahulu secara pribadi kita memiliki hubungan dengan Dia. Terhubung dengan Dia, ya. Nah, jadi inti kehidupan orang percaya bukanlah sekedar menjalankan ritual agama. Aku melakukan ini, aku melakukan itu. Intinya adalah Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya belajar untuk mengasihi Allah. Itu, ya. Ketaatan lahir dari kasih kita kepada Allah. Semakin kita memiliki kasih kepada Allah, semakin kita akan dimampukan untuk hidup taat kepada Dia. Kalau kita masih banyak mengeluh dalam hidup, ya, bukan hanya dalam pelayanan ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya kita punya masalah ini dan itu, kemudian kita banyak mengeluh kepada Tuhan, kita harus pertanyakan kasih kita kepada Tuhan sampai sejauh mana, ya. Itu. Kalau kita tidak bisa belajar taat kepada Tuhan dengan ketaatan kita kepada pimpinan kita, ya, itu juga kita perlu belajar sampai sejauh mana kita mengasihi Tuhan atau kasih kita kepada Tuhan. Yang jelas adalah semakin kita mengenal Dia dan mengasihi Dia, semakin kita dimampukan untuk taat, ya, taat ya, taat itu, ya. Kadang-kadang kan kita merasa terpaksa ya kalau kita belajar taat, ya benar nggak? Ya, rasanya berat gitu kan ya, taat itu, ya, untuk taat. Karena apalagi kalau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita melihat bahwa atau punya konsep berpikir bahwa saya taat kepada seseorang yang saya harus taati karena saya juga belajar taat kepada Tuhan, maka hati kita juga akan terjaga. Di dalam pelayanan juga begitu loh, ya. Kayak misalnya kami ini udah berapa puluh tahun ya di Anglikan. Ada hal-hal yang yang dari pimpinan tuh tidak sesuai dengan hati. Kadang-kadang kita kan, kenapa sih begini? Harusnya begini. Gitu kan ya. Saya dulu awal-awal begitu ya. Waduh, ini kan yang baik tuh begini menurut kami, menurut saya lah, gitu kan ya. Tapi Pak Yopi selalu ingatkan, katanya, ya kita ada di mana begitu kan ya. Kalau udah istilahnya kalau sudah ditahbiskan, kita menyandang canonical obedience, ya kita harus belajar taat, ya, kepada yang di atas kita, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, biasanya perempuan kan ibu-ibu yang suka ngomel, dan saya juga termasuk. Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi lama-lama saya belajar, ya, bahwa ya ketaatan saya itu adalah bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan kemudian saya belajar untuk belajar taat, walaupun kadang itu tidak berkenan di hati secara manusia, tidak sesuai dengan keinginan hati, gitu kan ya. Banyak mengeluh, begitu kan ya, banyak ngomel, komplain, begitu kan ya. Tapi kemudian belajar untuk taat, ya, kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita punya komitmen ya kepada Tuhan untuk belajar, oke lah Tuhan, aku mau belajar untuk taat. Tapi ingat ya, ada satu hal yang harus kita ingat.
dalam Kisah Para Rasul kita bisa belajar ya, Kisah Rasul 23 tadi, bahwa ketaatan itu tidak selalu membawa jalan yang mudah. Itu. Kalau kita komitmen taat sama Tuhan, semua jalan mudah, ya semuanya wah mulus begitu, enggak ya. Paulus gimana? Dia itu taat ya, mengikuti apa yang maunya Tuhan. Tapi kemudian di sini kita lihat ya, kita itu jangan berhenti kepada yang ada di kitab Ulangan ya. Dalam kitab Ulangan mungkin kita pikir kalau saya taat hidup saya pasti lancar. Tapi ternyata dalam kehidupan Paulus sebaliknya ya. Tidak ada rasul yang lebih taat daripada Paulus ya. Tapi justru karena taat dia harus dipenjara. Ya kan? Dia harus dipenjara. Dia ditolak, dia diancam, lalu hendak dibunuh juga. Ya kan? Lebih dari 40 orang bersumpah membunuhnya atau ingin membunuhnya. Aku gak akan makan kalau belum aku membunuh dia, katanya ya. Nah, di sini kita belajar bahwa ketaatan tidak menjamin ya. Ingat, ketaatan tidak menjamin kenyamanan kehidupan kita. Ya. Seolah kalau ikut Tuhan, oke lah, semuanya baik-baik saja, enggak. Seringkali justru orang yang paling setia itu banyak menghadapi tantangan yang besar ya dalam kehidupannya itu. Ya. Semakin dia taat, makin tantangannya banyak gitu loh. Nah, betul. Pernah ngalamin begitu enggak? Semakin kita punya komitmen, Tuhan aku mau taat deh. Tapi justru tantangannya makin ada. Gitu ya. Wah, makin berat gitu rasanya ya. Waduh, sampai kita tuh, Tuhan, cukuplah Tuhan. Ini udah ditunggang balikan. Saya ini udah rasanya udah ampun-ampunan, udah jungkir balik. Kalau boleh stop dulu deh Tuhan. Aku udah capek juga nih ngadepin semua ini gitu loh. Ya, tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Pernah ngalamin enggak yang seperti itu? Saya pernah ngalamin yang gitu. Dan sampai saat ini Tuhan masih mengajar akan hal itu ya. Dan kadang-kadang Tuhan sampai kapan sih Tuhan? Tuhan mengajar terus. Tapi Tuhan bilang aku ingin hatimu. Aku ingin hatimu. Hati yang hancur gitu loh. Ya. Jadi yang Tuhan mau tuh menghancurkan hati kita untuk betul-betul kita itu betul-betul terhubung dengan Dia. Pasrah menyerahkan kepada Dia. Setiap langkah kehidupan kita belajar percaya Tuhan itu ada gitu loh ya. Nah itu kadang-kadang kita kan keras hati. Manusia itu hatinya keras. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang juga sama. Hati manusia itu keras. Termasuk anak-anak Tuhan keras. Jadi Tuhan mau bilang apa? Aku mau menghancurkan hatimu. Semakin kita belajar taat kepada Dia, semakin Tuhan lihat, baguslah, tapi hatimu masih keras. Aku bikin kamu banting kayak pingpong, bola pingpong tahu? Semakin dia pak gitu kan ya, mantulnya makin ke atas, twing gitu kan, benar nggak? Ya, tak, makin naik. Kadang-kadang kita juga Tuhan izinkan untuk dihancurkan sedemikian rupa, ya. Tapi jangan salah bahwa Tuhan akan terus menuntun kita, memantulkan kita. Tapi kita rela enggak? Nah itu, punya hati yang rela tidak? Kalau belum rela, Tuhan bikin lagi loh, betul ya, bikin sampai hancur gitu hatinya ya. Nah sehingga di sini kita lihat bahwa banyak orang kecewa kepada Tuhan karena memiliki pemahaman teologi yang salah. Ya, karena mereka berpikir apa? Saya sudah melayani Engkau Tuhan, mengapa saya masih sakit? Gitu kan ya? Saya sudah setia, kenapa saya masih mengalami kesulitan dalam hidup saya? Ya, nah itu sama. Saya pernah juga ada dalam situasi seperti itu. Waktu saya mengalami sakit. Saya jarang sakit, gak pernah ke rumah sakit seumur-umur. Tapi kemudian dikasih sakit yang berat gitu kan ya. Saya bingung juga, Tuhan aku udah melayani Tuhan nih. Tapi kenapa Tuhan izinkan begini? Gitu kan ya. Bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan sakit? Tapi balik lagi, Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itu kan ya. Gitu. Sampai Tuhan buat hati hancur dan bisa mengatakan, ya Tuhan jadilah kehendakmu. Dan itu gak gampang. Ya, gak gampang. Nah, itu.
Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa firman Tuhan atau Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Ingat itu ya. Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi Alkitab menjanjikan penyertaan Tuhan di tengah masalah. Itu ya, penyertaan Tuhan di tengah masalah. Jadi kalau kita melihat yang berikut adalah Allah memelihara mereka yang hidup di dalam panggilannya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya hubungan konteks daripada perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Di sini kita lihat ya pertemuan antara kedua teks yang kita baca ini ya. Kita lihat di dalam Ulangan Allah meminta umat Tuhan atau bangsa Israel berjalan bersama dengan Dia, bukan? Nah, kemudian dalam Kisah Para Rasul kita melihat Paulus mengalami kesulitan karena mengikut Dia. Tapi kita lihat Allah berjalan bersama Paulus ya. Kalau kita lihat ya kisahnya, malam sebelum konspirasi terjadi ya, Tuhan berkata kepada Paulus, kuatkan hatimu. Kenapa Tuhan bilang begitu? Tuhan itu Allah Maha Tahu ya. Tuhan sudah mengetahui rencana musuh, bahkan sebelum musuh itu menyusun rencana apa yang akan terjadi, Tuhan tuh tahu semuanya. Dan kemudian apa yang Dia lakukan? Dia memakai seorang keponakan ya daripada Paulus. Dia memakai seorang perwira, memakai seorang komandan pasukan dan kemudian pasukan Romawi. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting bahwa Allah bisa bekerja melalui hal-hal yang biasa di dalam kehidupan manusia ya. Jadi kita di sini lihat bahwa providensia Allah seringkali tidak harus yang spektakuler, wah mujizat yang luar biasa begitu kan ya. Tapi seringkali Allah bekerja melalui apa? Keluarga. Kayak Paulus kan ponakan yang dengar, nggak sengaja, dengar ya. Keluarga, sahabat, dokter ya. Kita kalau sakit ke dokter lalu kita dengarlah nasihat dia kayak saya. Oke Bu, nggak usah khawatir ya. Ayo kita cek ya, di black gitu kan, dilihat. Kalau misalnya nggak ganas, cuma ambil benjolan. Tapi kalau misalnya ganas, diangkatlah itu payudara gitu kan ya. Nah, saya udah dikasih harapan, berharap-harap kan, ya udahlah benjolannya aja yang diangkat gitu kan ya. Jadi ternyata ganas, jadi semua diangkat. Jadi waktu saya bangun sadar, saya cuma pegang di sini, tek gitu ya. Alamak udah nggak ada, nah gitu kan ya. Jadi sepertinya tidak ini ya, tapi ya itulah, itu kan berarti kan dokter yang tahu kan, jadi ya belajar, oke lah aku terima begitu kan ya. Dokter mungkin kalau kita sakit ya dokter ya, atau orang-orang di sekitar yang dipakai oleh Tuhan ya, oleh jemaat ya, oleh kesempatan-kesempatan kecil yang Tuhan izinkan melalui percakapan sederhana ya. Tuhan Allah sering istilahnya kelihatan tersembunyi di balik peristiwa yang biasa ya. Saya juga kadang-kadang punya masalah, tapi memang yang sahabat saya itu adalah suami saya kan. Jadi saya suka ngobrol, kalau ada apa-apa teh ngobrol sana sini. Kadang-kadang kalau saya punya pikiran salah, kadang-kadang saya butuh pengen diomong yang baik malah suka dimarahin. Pikiran kamu kok begitu sih gitu ya. Jangan pikir yang jelek terus gitu kan ya. Kadang-kadang terus ngomong sana ngomong sini, kan saya begini gitu kan ya. Tapi kemudian melalui obrolan itu saya menemukan sesuatu gitu loh. Oh iya ya, benar juga sih apa yang suami saya bilang gitu. Setelah direnung-renung ya. Oke lah, akhirnya saya bisa seperti mendapat insight gitu ya. Jadi oh iya benar ya, harusnya begini, harusnya begitu gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi Tuhan itu bisa memakai hal-hal yang biasa untuk boleh mengingatkan kita, menegur kita, memberi petunjuk kepada kita. Nah itu ya. Nah di sini kita lihat bahwa apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita ya. Walaupun kita sebagai manusia atau sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Dia, tapi kemudian kita mengalami banyak peristiwa yang memang tidak enak dalam kehidupan kita, tapi kita harus ingat bahwa dasar pengharapan kita adalah kesetiaan Allah, ya. Ulangan mengingatkan kepada kita bahwa Allah memilih bangsa Israel atau umatnya bukan karena mereka itu
besar gitu kan ya. Tapi mereka adalah yang kecil gitu kan. Allah mengasihi mereka karena kasihnya sendiri. Keputusan Allah memang ingin mengasihi dia atau mengasihi umat Israel. Kemudian kisah para rasul menunjukkan hal yang sama. Paulus selamat bukan karena Paulus itu orang kuat. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia memiliki banyak tentara. Tapi dia selamat karena Allah telah berjanji kepada Paulus ya. Ya, bahwa dia apa? Engkau akan bersaksi di Roma, ya. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Kalau Allah udah bilang begitu, itu akan tergenapi lah. Walaupun manusia berusaha untuk mengkat, untuk memotong, ya. Tapi janji Allah tuh tetap, ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa janji Allah lebih kuat daripada konspirasi manusia, ya. 40 orang membuat sumpah, tapi satu janji Tuhan mengalahkan 40 sumpah manusia. Jadi makanya kita harus pegang janji Allah ya. Kadang di sekeliling kita suasana itu tidak mendukung ya. Kalau kita lagi punya masalah, kalau lihat masalah, ayah gimana ini ya. Lihat ke sini, lihat ke depan gini, lihat ke belakang begitu. Udahlah putus harapan gitu kayak. Tapi kenapa kita harus pegang janji Allah? Karena janji Allah memanglah satu-satunya yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita, ya. Janji Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Nah, di sini sebetulnya kalau kita melihat ya, secara kristologisnya kita melihat gambaran Kristus juga loh, ya. Umat Tuhan Israel, ya, dipanggil hidup bagi Allah. Dan Paulus dipanggil bersaksi bagi Allah. Demikian pula Tuhan Yesus hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapaknya. Tapi memang ada perbedaan di sini dengan Paulus ya. Paulus diselamatkan, tapi Yesus memang tidak diselamatkan dari salib. Dia menyerahkan dirinya sampai mati. Kenapa? Karena melalui kematian dan kebangkitannya kita memperoleh perjanjian yang baru. Melalui Kristus kita menerima apa yang tidak dapat dilakukan oleh Israel. Yaitu hati yang baru untuk mengasihi Allah. Dan melalui Kristus kita bisa apa? Menerima jaminan bahwa Allah menyertai kita sampai akhir. Ya, ini memang ada gambarannya ya. Ada gambarannya tentang pemanggilan itu. Tetapi pengorbanan Kristus itu memang dia yang mau atau memang Tuhan yang mau. Sehingga janjinya juga itu tergenapi karena untuk menyelamatkan kita. Nah, dari sini kita lihat ya, dari kitab Ulangan ya, dari Musa kita belajar Tuhan memanggil kita untuk hidup mengasihinya dan hidup dalam ketaatan, menyerahkan hidup kepada Dia ya. Dari Paulus kita belajar Tuhan memelihara mereka yang hidup dalam panggilannya. Ya. Bisa lihat? Tuhan memanggil kita untuk mengasihinya dan hidup dalam ketaatan, ya. Tapi dari Paulus kita belajar bahwa Tuhan memelihara mereka yang hidup dalam panggilannya. Kita mah nggak akan sampai disuruh mati kayak Tuhan Yesus lah gitu kan ya. Karena Yesus mah punya acaranya sendiri, punya misinya sendiri, begitu kan ya. Kayak Israel dipanggil oleh Tuhan memang untuk menjadi saksi Tuhan. Takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, begitu kan ya, nggak nyampe mati. Paulus juga sama, ya dipanggil seperti itu. Ada kemiripan dengan Tuhan. Yesus dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi berkat, ya. Cuma Yesus sampai mati, kalau kita enggak, gitu kan ya. Nah, jadi sekarang kita juga dipanggil, ya, dipanggil. Tapi kalau kita lihat kehidupan Kristen bukanlah jalan tanpa kesulitan ya, itu tetap kita ingat. Kehidupan Kristen adalah perjalanan bersama Allah yang setia. Kita tidak tahu semua yang akan terjadi besok dalam hidup kita, tapi kita tahu siapa yang akan memegang hari esok. Ya kan? Dan karena itu kita dapat melangkah dengan iman. Umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan Allah yang setia akan memelihara mereka di sepanjang perjalanan. Jadi, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita dipanggil oleh Tuhan ya untuk mengasihi Dia, takut akan Tuhan dalam hidup kita? Apa jawab kita? Apakah kita mau? Nah, gitu kan ya. Kemudian lalu kita berpikir harus punya konsep yang benar
Kalau kita dipanggil oleh Tuhan ikut Dia, bukan berarti tanpa kesulitan, tanpa masalah, tapi kita percaya akan apa? Janji Tuhan akan penyertaannya dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut ya. Kalau kita sekarang mau komitmen, Tuhan aku mau taat dalam panggilan Tuhan. Nanti gimana masa depan saya? Enggak usah khawatir, karena Tuhan berjanji. Pemeliharaan Allah yang setia itu ada. Bahkan kalau kita pun mau dibunuh, ya Tuhan bilang, aku ada. Aku akan menjagamu. Tapi kalaupun kamu sampai mati, Tuhan bilang ya gak apa-apa. Kan kamu pulang kemana? Pulang ke tempat aku kan, bersama dengan aku gitu kan ya. Jadi memang sih kita gak akan sampai seperti Yesus disalib begitu kan ya. Tapi kita harus siap mati juga bagi Kristus. Dalam rangka apa? Memberitakan kabar baik. Ada gak yang siap? Ada yang siap mengikuti panggilan Tuhan? Sekarang baru dikasih tugas sedikit aja udah ngeluh. Ya dikasih tugas begini lagi, begitu lagi gitu kan ya. Nah itu, tapi Tuhan bilang taat kepada Tuhan. Kadang-kadang di tempat kita di mana Tuhan tempatkan banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ngeluh sana, ngeluh sini. Begitu, ingat, kita bukan ngeluh kepada orang loh, ngeluh sama Tuhan. Nah Tuhan bilang, aku akan hancurkan hatimu biar kamu itu punya hati yang sungguh-sungguh taat. Tapi kita bersyukur loh. Kalau kita seperti itu berarti kita tahu ya, kita itu benar orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Saya merasa begitu. Saya bukan berarti tanpa masalah, sampai saat ini pun ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang saya tuh teriak sama Tuhan, kenapa Tuhan? Aduh rasanya gimana? Tapi dari situ justru Tuhan ingatkan, justru karena itulah jelas kamu itu orang pilihanku, kamu dipanggil menjadi anakku. Itu, senangnya hatiku karena Tuhan menjaga dan memelihara saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik mengingatkan kepada kami apa yang menjadi perintah Engkau dalam hidup kami, untuk kami belajar untuk taat kepada Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Walaupun ketika kami menjadi anak-anak-Mu, kami tidak lepas daripada persoalan dan kesulitan dalam hidup kami. Tapi kami tetap memegang akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan tetap ada menyertai kami. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami supaya kami boleh memahami ini, mengerti ini, dan kami boleh melakukan ini dalam hidup kami untuk kami terus belajar setia dan tetap taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.